Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Soraya Arifin, spesialis mata. Saat ini saya bekerja di Balai Kesehatan Mata Masyarakat di Makassar. Sebenarnya aman, tapi itu sebenarnya relatif. Jadi kalau bisa digunakan secara bertanggung jawab, orang tuanya bisa mengawasi, saya rasa banyak hal-hal positif juga yang bisa diambil dari gadget selain hal negatifnya. Kalau usianya itu dari yang saya baca psikologis menganjurkan itu 12 sampai 14 tahun. Tapi ya kita lihat sendiri sekarang mulai umur kurang dari 1 tahun sudah mulai pegang gadget. Kalau dia kecanduan gadget itu, kalau misalnya pada waktu bermain itu kita lihat dia lebih dari 6 jam dan non-stop mungkin ya, lebih dari 6 jam dalam satu hari non-stop. Terus kalau kita ambil dia terobsesi, jadi kalau dia tidak dikasih gadgetnya, tidak diberi gadget atau kita ambil, dia akan marah, frustasi, tidak bisa melakukan apa-apa selain ingin bermain dengan gadgetnya. Terus dia tidak bersosialisasi dengan teman-temannya, ya, rutinitasnya terganggu, kayak misalnya belajar tidak lagi. Terus kalau misalnya dia tidurnya juga karena tiap malam dia mau main gadget. Terus mulai juga bolos sekolah, ya, sama itu tadi pola tidurnya terganggu. Dampak negatifnya banyak sekali kalau misalnya kita tidak mengawasi, terus kita biarkan anak-anak kita dengan gadget terus. Jadi penelitian di 2014 itu oleh perkumpulan guru-guru di Amerika Serikat itu dia mengatakan kalau gadget itu mengurangi kemampuan motorik anak, ya. Terus cenderung anak yang hobi sering bermain gadget itu akan cenderung menderita obesitas. Terus berdasarkan Centers for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat, 6 juta anak usia 4 sampai 17 tahun itu menderita attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Jadi dari 6 juta itu dalam 2 dekade terakhir lebih dari 22% itu disebabkan penggunaan gadget yang berlebihan. Terus untuk mata anak sendiri itu bisa menyebabkan mata lelah. Jadi mata lelah itu seperti dia kabur, sakit kepala, sakit leher, lemas, itu seperti itu. Jadi sebenarnya yang dialami oleh orang dewasa itu bisa juga dialami oleh anak-anak. Sama. Tapi anak-anak itu biasanya karena dia lebih fokus, lebih tahan terhadap gejala-gejala yang dia kadang-kadang mengabaikan. Jadi sebenarnya orang tua yang harus aktif di sini. Jadi masalah untuk mata itu sebenarnya yang ada beberapa ya. Yang pertama adalah masalah akomodasi. Jadi anak-anak itu akan kabur karena dia terbiasa untuk melihat dekat. Dia akan pada saat lihat jauh dia akan merasa kabur. Nah, otomatis dia rasa mungkin matanya butuh kacamata, ya. Terus yang kedua bisa menyebabkan dry eye usia dini. Jadi kalau misalnya dry eye biasanya pada orang tua, pada penyakit gula, ini bisa menyerang anak-anak. Dry eye jadi dia kayak iritasi terus matanya sering berair, sering berkedip, seperti itu. Jadi karena kalau kita melihat gadget terus-menerus biasanya itu akan mengurangi frekuensi untuk berkedip. Nah, pada saat kita berkedip itu sebenarnya untuk fungsinya salah satunya untuk membasahi mata kita. Tapi kalau kita sering lihat gadget, frekuensi berkedip kita akan berkurang dan akan terjadi dry eye. Dan pada 500 mata itu memang secara langsung pengaruh gadget terhadap refraksi, terhadap miopia yang banyak kita dengar sekarang itu. Miopia itu penggunaan kacamata. Itu memang belum ada secara langsung hubungannya, tapi dari beberapa studi yang saya baca itu memang prevalensinya meningkat pada anak-anak atau orang dewasa yang menggunakan gadget lebih sering, seperti itu. Jadi
dampak negatifnya bisa ke mental anak secara umum dan untuk mata secara khusus. Itu gadget yang aman, rekomendasi dari American Pediatric itu 1-2 jam. 1-2 jam itu pun diimbangi dengan aktivitas di luar. Nah, sebenarnya itu juga pencahayaannya itu memang mempengaruhi karena dia kan ada juga yang meneliti kalau bisa menyebabkan degenerasi makula pada orang yang memang ada miopianya, lebih cepat terjadi seperti itu. Jadi memang sangat bahaya untuk kan itu mengandung sinar biru. Jadi itu yang berimplikasi ke makula di mata. Makula itu pusat penglihatan. Jadi pada orang miop itu memang cenderung terjadi degenerasi makula, tapi kalau misalnya dia menggunakan gadget lebih sering, itu akan lebih cepat, lebih beresiko untuk terjadi. Sebenarnya dianjurkan kalau untuk menggunakan gadget itu supaya lebih fokus, biasanya lampu ruangan diredupkan. Kalau misalnya dia sama-sama terang, biasanya tidak terlalu fokus, jadi mata akan lebih bekerja, lebih keras. Berdasarkan penelitian itu attention lebih banyak anak-anak yang menderita ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder itu karena menggunakan HP yang berlebihan atau gadget yang berlebihan. Itu pun juga dari Association of Teacher di 2014 itu dia meneliti kalau kemampuan motorik anak menjadi berkurang. Jadi memang kita harus menyeimbangkan. Jadi ada yang bilang kalau misalnya dia menggunakan gadget 1 jam atau 2 jam itu harus diimbangi juga dengan jam yang sama untuk aktivitas di luar. Yang paling bagus itu untuk menangkap bola. Jadi kalau misalnya kita latih sekalian menangkap bola, kita juga bisa melatih matanya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya dia tidak bisa tangkap bola, berarti ada gangguan juga dengan matanya, berarti bisa dikonsul ke dokter mata. Pokoknya aktivitas yang misalnya bulu tangkis, pingpong, pokoknya seperti itu. Yang paling sederhana itu untuk menangkap bola. Seperti itu. Sebenarnya harus ada peran orang tua dan jadi maksudnya anak juga dilibatkan. Jadi kita harus menjelaskan, pertama-tama kita harus menjelaskan ke anak kita kalau misalnya dia sudah mengerti itu akan berdampak buruk bagi dia kalau terlalu sering. Atau yang kedua, memang kita harus menyeimbangkan yang seperti saya bilang tadi, menyeimbangkan penggunaan gadget dengan aktivitasnya. Terus kita juga harus awasi. Ya, itu juga termasuk pengawasan dalam misalnya dia menggunakan medsosnya. Itu juga kita harus awasi sebenarnya. Terus jangan gunakan gadget untuk menenangkan anak. Seperti itu. Iya. Jadi itu sebenarnya salah. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi memang memang kita orang tua zaman now itu kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu terus anaknya rewel, dia kasih HP-nya untuk kasih tenang anaknya. Seperti itu. Terus jadi yang salah satu ya tips and triknya itu kita misalnya sudah terlanjur terlalu lama dia mainnya, kita mulai mengurangi frekuensinya sedikit-sedikit. Jadi misalnya 6 jam, mungkin besok 4 jam, nanti lagi sudah biasa lagi 4 jam, kita kurangi lagi jadi 2 jam ya. Terus ajak anak untuk bersosialisasi dengan temannya, terus kita sering-sering lah ajak anak untuk keluar ya. Terus berikan reward, kalau misalnya dia berhasil, kita berikan reward. Nah, itu juga kita harus jadi contoh, orang tuanya juga harus jadi contoh. Jadi jangan kita larang anak kita untuk main gadget, tapi kita sendiri aktif ya seperti itu. Jadi yang penting itu jangan biasakan anak untuk menenangkan anak dengan gadget. Sebenarnya itu banyak untuk melatih, cuman salah satu yang direkomendasikan itu kan kita juga melibatkan orang tua. Jadi seperti itu. Jadi interaksi orang tua dan anak memang sangat diharapkan dalam mengantisipasi ini era gadget saat sekarang. Terus saya juga mau kasih tips kapan kita bisa menemui dokter ahli. Kalau misalnya anak kita kecanduan. Jadi kalau misalnya yang tadi yang saya bilang tips and triknya kita sudah laksanakan, terus
susah untuk diterapkan. Nah, itu saatnya kita mau menemui psikiater atau psikologis. Tapi untuk mata anak itu, kalau misalnya dia iritasi, gampang iritasi pada mata, terus matanya jadi juling atau tidak sejajar, terus matanya dia mengeluh kabur, terus sakit kepala setelah penggunaan gadget, dan kalau dia sering menggosok mata, itu tanda-tanda kalau kita harus bawa dia ke dokter mata. Sedikit saran untuk anak yang maksudnya anak yang sering menggunakan komputer atau gadget. Kalau misalnya dia sering menggunakan komputer, itu kita harus memeriksa matanya sekali setahun, ya. Terus yang kedua, mengurangi pemakaian yang terus-menerus. Jadi kalau misalnya 1 jam dia memakai komputer, kita kasih istirahat 10 menit. Atau ada juga yang bilang 20 menit itu lihat benda yang jauh selama 10 detik. Ya, jadi setiap 20 menit kita melihat benda yang jauh selama 10 detik. Terus posisi komputer itu dan anak harus senyaman mungkin. Jadi nggak boleh, kan kalau komputer itu didesain untuk orang tua, jadi biasa anak agak melihat ke atas, atau jadi agak nanti gampang tegang lehernya. Jadi harus senyaman mungkin dengan anak. Terus glare pada layar komputer juga harus dikurangi, dan yang terakhir, kurangi pencahayaan ruangan. Jadi kalau dia di kamarnya itu harus pencahayaan ruangannya harus dikurangi. Terus kalau misalnya anak kita sering menggunakan gadget atau smartphone, jadi smartphone-nya itu tidak boleh terlalu dekat. Jadi jarak yang ideal itu namanya harmon distance, jarak harmon. Jadi kepalan tangan, kita ukur kepalan tangannya dengan sikunya, jadi gadgetnya itu harus di sini. Kan nggak boleh begini, jadi gini, ya. Jadi terus seimbangkan penggunaan smartphone dengan permainan bola, ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.